Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki hari terakhir di tahun 2023, yaitu hari ini, hari Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023. Dan sebentar lagi kita akan beribadah. Dan untuk itu, mari kita buka dengan doa. Kita mohon kehadiran Tuhan Yesus di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang mengikuti ibadah ini, dan kami juga yang ada di Sentul City, dan memohon pimpinan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan sambil memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus yang mulia dan berkuasa. Sebab oleh kemurahan-Mu lah Bapa, sehingga kami semua bisa hidup dan berada seperti kami ada sampai hari ini. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kasih setia Tuhan, dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu dari 1 Januari 2023 sampai pada akhir tahun ini di Minggu 31 Desember 2023. Terima kasih Bapa Sorgawi, dan saat ini sebagai syukur kami kepadamu, kami mau beribadah, memuji, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, serta memberitakan firman-Mu. Jadilah kiranya ibadah kami Perjamuan Kudus Keluarga Warlot Ministry ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Putra Natal, Raja Shalom, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan penuh harapan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini
kasih kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita persiapkan diri untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di hari terakhir tahun 2023 ini. Sediakanlah pembacaan dari 1 Korintus pasal 10, kita baca dari ayat 1 sampai 11. Dari 1 Korintus pasal 10, kita baca ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kasih setia Tuhan, anugerah-Mu di hari terakhir, Minggu siang tanggal 31 Desember 2023 ini, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami memberitakan firman-Mu. Untuk itu, mari Allah Roh Kudus mengurapi kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami jemaat-Mu yang mendengarkan, sehingga firman-Mu ini tidak sia-sia,
tetapi menjadi kekuatan, pedoman bagi kami, bahkan menjadi berkat. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 1-11. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka, karena mereka dibinasakan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, "Duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria." Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur pada Tuhan Yesus, karena kasih setianya lah kita menerima anugerah, kita hidup sampai hari ini, detik ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, kita sudah sama dengan saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang telah mendahului kita, telah kembali ke rumah Bapa. Yang lagi viral saat ini yaitu Bapak Desmond Hutapea, ya, seorang dirihen di gereja HKBP Jatiwaringin, ketika beliau malam Natal baru-baru tanggal 24 Desember 2023, beliau almarhum memimpin paduan suara di gereja, dan tiba-tiba beliau rubuh dan dipanggil Tuhan. Kami sekeluarga turut berduka cita buat keluarga, ibu dan anak-anak dari keluarga Hutapea ini. Tetapi percayalah, almarhum Bapak Desmond ini pergi ke rumah Bapa, karena dia meninggal ketika dia sedang melayani Tuhan, menjadi dirihen, memimpin paduan suara di gereja HKBP di Jatiwaringin, Bekasi, ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, ini juga menjadi peringatan buat kita yang masih hidup sampai saat ini, bahwa kepergian kita dari dunia ini kita tidak tahu kapan, bisa terjadi sewaktu-waktu, ya. Jadi oleh sebab itu, marilah di akhir tahun 2023 ini, di hari Minggu tanggal 31 Desember 2023, marilah kita flashback, mulai mengevaluasi diri. Apa yang selama ini kita telah perbuat dari 1 Januari 2023 sampai hari ini, Minggu 31 Desember tahun 2023. Apakah kehidupan kita selama ini berkenan di mata Tuhan atau menyedihkan hati Tuhan?
masih baik kalau menyedihkan hati Tuhan ya. Tetapi kalau menimbulkan murka Tuhan, ini yang kita perlu waspada ya. Kita perlu koreksi diri kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan saya sendiri. Dan kita sebenarnya tidak susah. Alat untuk mengoreksi kita ada dua, yaitu Tuhan kita sendiri, yaitu Allah Roh Kudus yang tinggal dalam kita dan firman-Nya. Itu yang selalu mengingatkan kita, yang memberikan alarm, sinyal buat kita untuk hidup yang benar, hidup berjaga-jaga sambil berdoa, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dalam peristiwa pengangkatan nanti. Ya. Dan firman Tuhan di 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11 tentang Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus yang adalah jemaat yang Rasul Paulus rintis atau mengabarkan Injil. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik yang dikasih Tuhan, sekedar kita tahu Korintus itu letaknya sekarang di negara Yunani ya. Jadi hebat Rasul Paulus ya. Dari Yerusalem dia jalan kaki, naik kapal, akhirnya sampai di Yunani. Dan dia mengembalakan, dia memberitakan Injil kepada orang Yunani. Dan di kota Korintus ini sebenarnya sulit ya. Karena orang Yunani itu pintar-pintar. Dari mereka lah kita kenal filsafat ya. Filsafat itu berasal dari Aristoteles. Siapa lagi? Archimedes dan lain-lain itu filsuf ya. Plato. Banyak ya nama-nama hebat dari bangsa Yunani. Mereka itu adalah orang-orang cerdik pandai. Tapi sayangnya mereka masih menyembah dewa Zeus, dewa Diana, dewa Apollo. Dan sebenarnya itu gambaran dari roh-roh jahat, malaikat-malaikat yang dibuang ke bumi karena pemberontakan di sorga, dan mereka menyamar menjadi dewa-dewa supaya manusia menyembah mereka, bukan lagi menyembah Tuhan ya. Menyembah Tuhan yang benar yang kita kenal sekarang, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati selama seminggu ini, hari raya Natal, hari Maulid Tuhan Yesus ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, apa yang kita bisa ambil hikmahnya dari pembacaan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Rasul Paulus katakan, biarlah kehidupan bangsa Israel di masa yang lalu, hai jemaat Korintus, jadikanlah pelajaran itu supaya jangan tertimpa murka Tuhan lagi kepada kamu. Sebab bangsa Israel, nenek moyang kamu, jadi jemaat di Korintus itu banyak orang Yahudi ya, banyak orang Israel. Makanya dia katakan leluhurmu dulu itu waktu di padang gurun 40 tahun dihukum karena mereka melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Mereka makan minum pesta pora dan melakukan percabulan. Itu karena Bileam ya, Nabi Bileam. Sehingga terjadi hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, sehingga 23.000 orang mati. Luar biasa ya, kalau Tuhan marah ribuan orang satu hari itu langsung mati ya. Nah itu kita belajar. Dan ada juga penyembahan berhala kita lihat. Dan banyak kejahatan lain, termasuk suka bersungut-sungut. Nah, itu adalah leluhur jemaat Korintus. Siapa mereka? Yaitu bangsa Israel. Waktu mereka baru keluar dari Mesir, Tuhan sudah membawa mereka melewati Laut Merah. Makanya dikatakan dalam pembacaan kita tadi, mereka dibaptis. Nah, jadi baptisan pertama terjadi waktu bangsa Israel itu menghadapi Laut Merah. Musa mengangkat tongkatnya, Laut Merah terbelah. Dan ketika bangsa Israel melewati Laut Merah yang terbelah itu, firman Tuhan kita tadi katakan mereka dibaptis oleh Tuhan. Luar biasa ya. Inilah baptisan pertama, yaitu bangsa Israel ya. Di pembacaan kita tadi menjelaskan. Kemudian sayangnya setelah mereka melihat mujizat-mujizat bangsa Israel ini ya,
mereka bersungut-sungut lagi. Mereka melakukan perzinahan, yaitu menyembah Allah lain, dan juga banyak ngomel. Padahal ketika mereka lapar, Tuhan memberikan roti dari surga, yaitu mana ya, roti mana, itu keajaiban. Kalau kita yang mengalami roti turun dari surga, pasti kita tidak berani lagi berbuat dosa karena kita melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi kita lihatlah bangsa Israel yang tegar tengkuk ini ya, keras kepala ini, sudah melihat kasih setia Tuhan, sudah melihat mujizat demi mujizat. Ketika mereka makan mana, mereka ngomel lagi. Mereka bersungut-sungut, Tuhan kami bosan cuma makan mana terus. Tuhan kasih burung puyuh. Karena Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel ya. Jadi Bapak Ibu, janganlah kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Ini nasihat Rasul Paulus buat jemaat di Korintus ya pada waktu itu. Korintus itu adalah pada zaman Paulus adalah kota metropolitan. Jadi seperti kota Jakarta ya. Di situ pusat perdagangan. Di situ juga pusat dosa, maksiat, penyembahan berhala, penyembahan dewa-dewa orang Yunani. Ini kan di negara Yunani ya. Tapi di situ banyak orang Israel ya yang menjadi jemaat Kristus. Makanya jemaat Kristus pada waktu itu, orang-orang Kristen di Korintus sudah mulai terpengaruh dengan tetangga-tetangganya, terpengaruh dengan teman-temannya bisnis yang orang Yunani. Akhirnya mereka sudah melakukan dosa. Jadi itu Paulus memperingati, jangan kamu seperti leluhurmu dulu. Sehingga mereka dihukum oleh Tuhan 40 tahun mengembara di padang gurun. Dan yang cuma bisa masuk Yosua dan Kaleb. Yang lainnya mati di padang gurun ya. Dan yang lahir di padang gurun, itulah yang masuk bersama Yosua dan Kaleb. Apa hubungannya dengan kita sekarang? Kita juga sekarang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian kita, yaitu sorga yang mulia. Kita semua akan ke sana ya. Kapan kita dipanggil Tuhan? Semoga sampai hari pengangkatan atau rapture kita masih hidup, sehingga kita akan terangkat hidup-hidup ya. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan. Inilah pengharapan kita di dalam Tuhan ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, mau dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, kita rajin berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan rajin membaca Alkitab dan melakukannya, percayalah ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan diangkat hidup-hidup ya. Tetapi apabila kita sudah meninggal, kita lebih dulu dibangkitkan ya. Itu sudah janji Tuhan. Jadi marilah Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, kita penuh dengan ucapan syukur pada Tuhan Yesus yang hadir di rumah kita masing-masing saat ini. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami dari 1 Januari 2023 sampai hari ini. Kami mohon Tuhan Yesus, pimpinlah kami yang tinggal sekitar 12-13 jam lagi. Kami memasuki hari Senin 1 Januari tahun 2024. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan-Mu. Karena kami sadar kami tidak bisa memasuki 1 Januari 2024 tanpa kasih setia-Mu, tanpa pertolongan-Mu Tuhan, tanpa perlindungan dari Tuhan. Tanpa perkenanan-Mu kami tidak bisa melanjutkan kehidupan kami di 1 Januari 2024. Oleh karenanya Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, marilah kita tetap setia. Jangan kita seperti bangsa Israel yang sudah mulai berzina, melakukan penyembahan berhala, bersungut-sungut padahal sudah melihat banyak mujizat dan berkat ya. Ini pelajaran buat kita, dan marilah kita dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, bersama-sama pimpinan Allah Roh Kudus, kita bersama keluarga kita masing-masing memasuki hari yang baru, tanggal yang baru, tahun yang baru, yaitu hari Senin 1 Januari 2024 bersama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat memasuki tahun baru ya.
Shalom. Dan untuk melengkapi pemberitaan firman ini, Oma Palar akan menyampaikannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, selamat bertemu kembali Bapak Ibu, saudara-saudari tim Warlot di rumah. Selamat Natal, dan kita masuk pada hari ini akhir tahun, masuk kita tahun 2024. Tadi Opa sudah membicarakan firman Tuhan hari ini 1 Korintus 10, bagaimana Israel, bangsa Israel menjadi contoh bagi generasi kita, generasi akhir zaman saat ini. Ya, saya mau katakan bahwa pengertian akhir zaman kapan itu sejak keturunan Roh Kudus itu dimulai akhir zaman, masa kemurahan Tuhan menuju akhir zaman. Ya. Dan apa yang dikatakan di dalam firman itu memperingati, Paulus memperingatkan kita untuk bagaimana kita hidup menyongsong akhir zaman. Ya, saya tidak membicarakan yang lain, Opa sudah mendahuluinya. Saya hanya berbicara bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah yang difirmankan hari ini itu juga berada sekarang? Ya. Saya percaya, Bapak Ibu di rumah mengerti bahwa apa yang ada pada pemberitaan firman hari ini itu juga berlangsung, bahkan lebih daripada yang dialami dari pembacaan kita hari ini, yaitu bagaimana bangsa Israel yang waktu itu hidup di luar, tingkah laku mereka di luar Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Saya tidak berbicara yang lain, saya lebih terfokus bagaimana sikap hidup kita sebagai anak Tuhan menghadapi kehidupan yang sangat-sangat beraneka ragam, menuju kepada akhir pun kita berjalan menuju pada akhirnya akhir zaman ini. Akhir zaman dengan yang apa diberitakan kita baca firman Tuhan 1 Korintus 10 sepertinya sama, tapi kita mengalami sendiri lebih daripada apa yang dikatakan di firman tadi. Kenapa sampai manusia demikian? Di situ diperingatkan, sangat diperingatkan. Yang saya melihat di situ penyembahan berhala dan dua hal yang ditulis di firman. Ada dua di situ, penyembahan berhala dan suka bersungut-sungut. Itu mencakup kejahatan yang diringkaskan oleh pembaca firman di Korintus pada hari ini. Penyembahan berhala, kita pasti di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari tahu apa itu penyembahan berhala. Kita tahu juga cerita saat itu bagaimana Musa ya dengan kekuatan dari Tuhan menghadapi bangsa Israel yang mempunyai pribadi, watak ya, karakter ya yang demikian berat ya. Saya tidak mengatakan bagaimana tindakan, tidak menceritakan sini bagaimana Musa menghadapinya, tapi saya percaya Bapak Ibu sudah tahu. Tapi kenapa hal itu harus ada? Padahal mereka hidup di dalam lingkungan Tuhan ya. Mereka ada setiap hari ada di dalam perlindungan Tuhan, dan mereka alami ya. Mereka alami mujizat demi mujizat ya. Tapi kenapa mereka demikian? Coba kita baca, kita renungkan dengan kehidupan kita akhir-akhir ini, saat ini. Apakah itu sama? Kalau saya mau berpikir itu lebih, ya, seperti apa yang saya sudah katakan, itu lebih daripada yang dulu. Di mana kunci? Kalau Paulus memperingatkan ini, kita sudah ada satu patokan. Itu indah sekali Bapak Ibu, karena kita ada patokan untuk kita jangan demikian. Di sini dikatakan bagaimana Israel menjadi teladan, menjadi peringatan untuk kita. Jangan kita berbuat demikian. Kalau kita renungkan yang waktu mereka
pertama berjalan, saya ingat apakah itu benar, itu salah satunya yang saya ingat, salah satunya waktu mereka berjalan di dalam pengembaraan di padang gurun. Mereka di situ bersungut-sungut, ya, bersungut sampai mereka katakan pada Musa, kenapa kau membawa kami di sini? Apakah kami harus mati, ya, di padang gurun ini? Lebih baik kami mati di tempat yang waktu itu di Mesir, dan seterusnya. Bapak Ibu, saya tidak lanjutkan di situ. Tetapi bagaimana isi mereka bersungut-sungut, ya, itu sifat mereka. Yang kedua, penyembahan berhala. Kita sebagai manusia, yang saya katakan memang demikian. Kalau kita renungkan, bersungut-sungut, ada sesuatu hal yang kita harus tahu dalam kehidupan kita. Yang intinya jangan bersungut, jangan kita merasa sesuatu kenapa ya. Saya sangat menekankan di sini karena di sini ada dua pengertian kata bersungut. Bersungut karena karakter, bersungut karena kita tidak mendapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan. Kalau saya katakan bersungut, di situ ada menjadi karakter kita manusia. Biasa yang enak, tiba sesuatu yang tidak enak, menggerutu. Enaknya di situ kita enak di luar Tuhan. Kita menjalankan kehidupan kita, keinginan kita di luar Tuhan, ya, sampai kita tidak tahan penderitaan itu. Ya, kalau di dalam Tuhan beda, Bapak Ibu di rumah. Di dalam Tuhan kita punya kekuatan menghadapi kehidupan. Tetapi bagaimana yang kita baca pada siang ini, bangsa Israel bersungut, menggerutu. Karena mereka hidup dipimpin Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan mereka, lebih mempengaruhi adalah manusia kedagingan mereka. Merasa lapar. Ya, saya tidak ulangi, pasti Bapak Ibu tahu cerita ini. Tapi kata menggerutu di situ ada karakter, ya, karakter kita. Karakter itu kita hidup karakter di dalam Tuhan. Karena kita di dalam Tuhan, kita harus punya karakter Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada karakter Tuhan. Itu yang membuat kita bisa jatuh di situ. Ya, karakter itu sangat menunjang. Jadi Bapak Ibu di dalam Tuhan, kalau kita hidup bersama Tuhan, kita bukan saja percaya, tapi kita harus rubah karakter kita menjadi karakter Tuhan. Itu intinya. Karena kalau kita harus kalau kita sadari untuk menjadikan karakter kita karakter Tuhan, secara praktek memang sulit. Saya akui itu sulit, Bapak Ibu. Tetapi karena kita percaya Tuhan, kita satu pribadi yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita berjalan dalam kehidupan kita di dunia, kita harus punya satu pribadi, yaitu Tuhan. Dia adalah sama seperti kita, Dia menciptakan kita sama dengan Dia, ya. Jadi juga karakternya harus kita punya. Kita berusaha, Bapak Ibu, berusahalah punya karakter itu. Jadi di saat kita di dalam kesusahan, di dalam keadaan dunia ini, kita kuat, ya. Kata menggerutu yang bangsa Israel, ya. Padahal mereka menikmati mujizat dengan mujizat. Mereka melihat karya Tuhan. 10 tulah yang mereka liwati itu. Dan Tuhan melindungi mereka. Bagaimana Tuhan antar mereka keluar. Tetapi hanya karena menggerutu. Bapak Ibu, kata menggerutu, saya percaya itu sampai pada kalau kita tidak pelihara, tidak hati-hati, kata ini bisa menjadi kehidupan kita ada di luar tindakan Tuhan. Di luar Tuhan, kita ambil tindakan di luar Tuhan. Dan di situ dikatakan Tuhan menegur keras sampai dihukum, ya. Sampai cerita itu saya ingat sedikit bahwa Musa pun berteriak pada Tuhan, saya mau buat apa bangsa ini, ya. Bagaimana sifat kita sebagai manusia? Kita adalah manusia hidup bersama Tuhan. Saya ingatkan, kita menjadi contoh di dunia ini.
Ya, semua apa yang kita lakukan di dalam dunia ini yang kita inginkan ada pengaruhnya dunia. Tapi kalau kita punya iman, kita punya karakter Tuhan, itu Tuhan bekerja di situ. Kita jangan terintimidasi dengan kehidupan dunia. Dan hasilnya apa? Tuhan menghukum. Kedua, penyembahan berhala. Saya tidak lanjutkan, saya tak percaya Bapak Ibu bisa merenungkan ini. Yang intinya, ambillah hidup kita menjadi karakter Tuhan. Itu peringatan pertama yang saya bisa berikan pada siang hari ini. Yang kedua, penyembahan berhala. Penyembahan berhala, kita juga tahu ceritanya bagaimana bangsa Israel yang membuat patung emas. Itu penyembahan berhala. Tapi ada penyembahan berhala yang tidak dilihat, Bapak Ibu. Apa yang tidak dilihat? Kita menyembah berhala di dalam pikiran kita. Ya. Penyembahan kita benar, kita menyembah Tuhan, kita percaya. Tetapi dalam tindakan kita setiap hari tanpa kita sadari, kita menyembah berhala. Ya, Tuhan mungkin katakan kamu harus begini, harus begitu, ada rambu. Tapi karena kita mau instan, ya, dunia itu selalu memberikan instan. Kita terpengaruh, kita kurang kuat dengan Tuhan, kurang intim dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Manusia memang sifat demikian. Jadi Tuhan menjaga dengan rambunya. Bangsa Israel dijaga dengan ada 10 ini Torah ya, 10 hukum Allah ya yang Tuhan buat. Itu rambu yang Tuhan berikan. Memang keras kalau dijabarkan Bapak Ibu, karena Tuhan membuat itu untuk menjaga kita. Karena Tuhan tahu keinginan kita manusia, ya. Sehingga penyembahan berhala yang kita lihat itu secara nyata, tapi penyembahan berhala yang tidak kelihatan, wah itu memang tidak kelihatan, tapi pada akhirnya kelihatan dari sikap kita, sikap hidup kita, ya. Kita lebih senang yang ini. Kalau di sana, kalau yang Tuhan punya perlu perjuangan, dan kita manusia selalu mau yang enak. Tapi kalau kita hidup dengan Tuhan, kita hidup selalu berbicara, bergaul dengan Tuhan, saya percaya kita selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Apalagi kita adalah generasi akhir zaman. Saya selalu ingatkan di dalam pemberitaan firman, bukan kita sendiri. Roh Kudus sudah hidup bersama kita. Dia yang mengontrol hidup kita. Kita pakai dia. Bagaimana kita pakai dia? Hiduplah selalu bergaul dengan Tuhan. Setiap saat, tidak ada waktu yang kata hari ini, jam ini baru kita berhubungan. Setiap hari, satu langkah itu Tuhan dengan karya Roh Kudus. Setiap langkah setengah begitu kita bangun, kita ingat Tuhan. Minta Roh Kudus bekerja dengan kita. Itu yang membuat kita dijaga setiap tindakan kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu, mari kita jaga hidup kita dengan berusaha intim dengan Tuhan. Keintiman itu dijaga, selalu kita bergaul. Maka terjadilah keintiman. Keintiman otomatis kalau ini keintiman kita dengan Tuhan, di situ ada rambu, karakter kita juga berubah. Waktu karakter kita berubah, otomatis apa yang Tuhan mau dalam hidup kita lakukan. Saya percaya Bapak Ibu pasti tahu hal-hal begini ya. Cuma Paulus, kita selalu diingatkan di dalam pemberitaan firman. Kita disegarkan kembali. Kenapa? Karena kita sudah mengakhiri tahun 2023. Di depan adalah tahun yang baru. Ya, besok kita dan seterusnya sudah masuk dalam tahapan tahun baru. Mari kita bertekad, hidup kita yang lama yang kita renungkan dengan Tuhan, apa yang mungkin menjadi satu hal yang mendukakan hati Tuhan di dalam perjalanan hidup kita, atau ada tingkah laku kita yang mungkin Tuhan sudah tegur dan kita sadar. Mari kita berusaha memasuki tahun 2024 ini dengan hati yang baru, dengan urapan yang baru. Kita senangkan hati Tuhan. Kita renungkan tahun 2023, sesuatu yang lama kita tinggalkan. Kita masuk di tahun 2024 dengan hal yang baru.
Dan kita mulai dengan bagaimana Tuhan mengatakan Israel, bangsa Israel menjadi contoh untuk kita. Jangan kita hidup seperti mereka sampai mereka hidup dihukum Tuhan, padahal di dalam Tuhan mereka hidup bersama Tuhan. Bahkan mereka dihukum Tuhan karena ketidaktaatan mereka. Bagaimana kalau mereka hidup di luar Tuhan, lebih jahat lagi. Nah, sekarang tantangan kita hidup zaman ini, hidup di tahun 2024. Bapak Ibu pasti sudah dengar begitu banyak persoalan bangsa kita, kehidupan kita sehari-hari. Hidup bukan bertambah enak, tetapi bertambah sulit. Tapi perjuangan anak-anak Tuhan bisa kita tenang, ya, damai sejahtera bersama Tuhan, asal saya ulang lagi, kita hubungan dengan Tuhan, mengadakan hubungan keintiman. Keintiman menyelamatkan kita. Dalam keintiman kita mengerti Tuhan maunya. Dengan keintiman kita mudah mendengar teguran dari Tuhan. Mudah kita menginginkan damai sejahtera, apa yang kita inginkan. Karena di dalam keintiman itu ada komunikasi dua arah. Jangan tinggalkan Tuhan. Selalu lakukan apa yang Tuhan mau. Berat, tapi panggil Tuhan. Tolong aku, kuatkan aku. Saya tidak panjang ini karena ini ada rambu-rambu yang kita mengerti di dalam firman Tuhan. Tapi saya mau di dalam pembacaan siang ini kita perbaharui hidup kita memasuki 2024. Biar menjadi satu hal yang lebih maju lagi, karena sesuatu yang lama, yang tidak bagus, yang kita rasa tidak ada gunanya untuk kita bawa di 2024, kita tinggalkan. Kiranya saya tidak lama ini saja yang kiranya Bapak Ibu bisa mengerti, bisa Roh Kudus lebih tambah lagi mengerti. Kalau Bapak Ibu mau lebih dalam lagi, kita pelajari firman Tuhan. Selalu dekat adalah firman Tuhan. Itu yang menjaga kehidupan kita dengan karya Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu, sampai kita bertemu lagi minggu depan. Sampai Tuhan Yesus datang, Maranatha. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, setelah pemberitaan firman Tuhan tadi, marilah kita bersepakat untuk mau melakukan firman Tuhan, jangan cuma mendengar ya. Dan salah satu perintah firman Tuhan yaitu kita melakukan perjamuan kudus sampai saat Tuhan Yesus datang kedua kali, yaitu dalam peristiwa pengangkatan nanti. Untuk itu, siapkanlah hosti, anggur, roti, bisa juga biskuit atau sirup teh untuk perjamuan kudus. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu tadi yang sudah diberitakan. Ingatkanlah kami senantiasa untuk selalu mau mengevaluasi diri dengan pimpinan Allah Roh Kudus, supaya kami bisa belajar dari peristiwa-peristiwa masa lalu, juga atas pengalaman kami sendiri atau pengalaman orang lain. Dan saat ini Bapa, karena perintah Tuhan Yesus, kami mau melakukan perjamuan kudus di akhir tahun 2023 ini. Untuk itu, berkati dan kuduskanlah roti, anggur, atau biskuit, teh, sirup yang disediakan oleh Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik di tempat tinggal masing-masing, dan juga yang ada di Sentul City. Dan jadilah kiranya perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mohon sebelumnya, ampunilah dosa-dosa salah kami, sucikanlah kami dengan darah anak domba Allah, supaya kami layak menerima roti anggur perjamuan kudus di akhir tahun ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.
telah hosti dan anggur kita terima. Dan jika di hosti Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik ada firman Tuhan, silahkan dibaca. Dan kami juga di Sentul City akan baca. Dan firman Tuhan di akhir tahun ini adalah pesan Tuhan buat kita masing-masing, dan khususnya bagi keluarga-keluarga Warlord Ministry. Silahkan dibaca ya, silahkan. Mazmur 91 ayat 3. Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Imamat 26 ayat 13b. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Efanya 3 ayat 17a. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memikul. Terakhir, Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, khususnya keluarga Warlord Indonesia, teman-teman, pesan Tuhan di akhir tahun ini, hari Minggu 31 Desember 2023, yang pertama, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar. Penyakit sampar kita bisa artikan sekarang COVID-19 dalam varian baru ya, yang baru-baru berjangkit. Kalau yang dimaksud perangkap jerat perangkap burung, itu artinya perbuatan setan malapetaka yang tiba-tiba. Jadi seperti burung terbang hinggap di tanah, tiba-tiba ada jerat, dia tidak bisa lepas lagi. Begitu juga kita, kadang-kadang iblis seperti singa mengaum-ngaum, tunggu kita lengah dia caplok. Itu namanya jerat penangkap burung. Ini contohnya ya. Kita tidak menyangka misalnya lagi naik pesawat, pesawatnya jatuh. Itu termasuk jerat penangkap burung. Kita lagi naik kendaraan, tiba-tiba ditabrak orang. Padahal kita jalan hati-hati. Itu semuanya namanya jerat penangkap burung. Ada di Mazmur 91 ya. Tetapi Tuhan berjanji di Mazmur 91, Dia melindungi kita dari hal itu. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu saudara-saudari adik-adik, khususnya keluarga Warlord. Tuhan tetap memelihara kita. Di tahun 2023 Dia pelihara, memasuki 1 Januari 2024 Dia tetap melindungi, menyertai, dan memberkati kita. Yang kedua, Telah mematahkan kayu Ya. kuk yang di atas. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan pimpinan Allah Roh Kudus yang ada pada kita, Dia akan mematahkan segala kuk. Kuk itu peraturan-peraturan macam-macam ya. Sebenarnya peraturan baik, tapi kadang-kadang terlalu banyak peraturan, kita jadi tertekan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh percaya pimpinan Roh Kudus, mengikuti firman Tuhan, itu bukan peraturannya, itu perintah Tuhan. Beda peraturan dan perintah, maka Dia membuat kita berjalan tegak. Artinya bebas dari segala beban. Ya, itu. Yang ketiga, apa omongnya? Tuhan Allahmu ada di antaramu. Ya. Di kitab Nabi Sefanya Tuhan janji, ketika kita mengalami banyak percobaan, ujian, masalah, problem yang beraneka macam, godaan, Tuhan berjanji Dia akan berperang bagi kita, sehingga apalagi kita takut. Tuhan yang berperang buat kita ya. Dia sebagai panglimanya kita, Dia ikut berperang bersama kita. Makanya marilah ketika kita memasuki sebentar lagi, beberapa jam lagi, kira-kira 12 jam lagi, kita masuk 1 Januari 2024, kita harus ingat Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu, makanya kita harus mengasihi sesama kita seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Makanya dikatakan di Kolose 3:14 tadi oleh Rasul Paulus, kenakanlah kasih. Kasih apa itu? Kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan kita. Jadi yang menyempurnakan kita apa? Menurut firman, kasih Kristus.
Ya, jadi pesan Tuhan sangat baik, indah buat kita semua di akhir tahun. Mari kita angkat hosti roti perjamuan kudus ini. Firman Tuhan berkata di Injil Lukas pasal 12 ayat 19-20, ayat 19 dan ayat 20 bunyinya demikian. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid Tuhan. Kata Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama di akhir tahun 2023 ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pengorbananmu sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di Bukit Golgota, yang sudah menganugerahkan pada kami dan keluarga hidup yang kekal, kesehatan, dan berkat-berkat. Kami terima roti perjamuan kudus ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman. Kita angkat cawan perjamuan kudus. Firman Tuhan berkata, demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita ucapkan dengan iman. Di hari terakhir tahun 2023 ini Tuhan, kami menerima anggur perjamuan kudus yang adalah darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di Bukit Kalvari. Darah Tuhan Yesus ini telah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga kerajaan sorga, duta-duta kerajaan Kristus, untuk memberitakan Injil Kristus dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami terima anggur perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan. Saatnya kita
kemuliaan serta syukur, terima kasih. Kami semua yang beribadah kepadamu ya Bapa Surgawi di hari terakhir di tahun 2023 ini, yaitu hari Minggu 31 Desember tahun 2023. Kami bersyukur kepadamu Bapa karena kami sungguh-sungguh menyadari dan percaya kami hidup, kami ada sampai hari ini, di hari terakhir tahun 2023 ini, semuanya karena kasih setiamu, semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya di dalam beberapa jam lagi kami akan meninggalkan tahun 2023 ini dan kami memasuki hari yang baru, tanggal yang baru, tahun yang baru, yaitu hari Senin 1 Januari tahun 2024 dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita, dan dengan penuh semangat karena kami percaya Tuhanlah yang memimpin kami, Tuhanlah yang menyertai kami memasuki 1 Januari tahun 2024 sebentar. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik bersama keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah pada saat ini, yang berbahagia, bersukacita karena hari ulang tahun atau berkat-berkat Tuhan yang lain. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan, panjang umur, dan keberhasilan-keberhasilan memasuki 1 Januari 2024 di dalam studi, di dalam pekerjaan, karir, ataupun bisnis, sesuai dengan keberadaan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian. Begitu juga yang mengalami kenaikan omset atau keuntungan dalam bisnis dan mengalami promosi dalam kepangkatan dalam pekerjaan, kedinasan, Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita dan ucapan syukur Bapak Ibu saudara-saudari yang mengalaminya. Dan bagi yang sedang mengalami masalah-masalah, mungkin itu masalah keuangan, masalah keluarga, dan masalah apa saja, Tuhan kiranya memberikan solusi, jalan keluar yang terbaik. Dan apabila Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang sedang mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, kami nyatakan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan dari sakit Bapak Ibu saudara-saudari, dan kuasa darah Tuhan Yesus memulihkan keadaan Bapak Ibu saudara-saudari, baik dalam kesehatan, dalam kehidupan keluarga, maupun dalam pekerjaan, studi, karir, maupun pelayanan. Terima kasih Bapak, terima kasih khususnya bagi teman-teman Warlot dan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati di dalam pelayanan-pelayanan sesuai talenta-talenta yang Tuhan berikan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang-orang mengalami kesembuhan, pemulihan, bahkan pertobatan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarga. Berkatilah Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin dan keluarganya, serta semua pejabat-pejabat tinggi negara, baik di bidang sipil, di bidang TNI dan Polri, yang bertugas di pusat Jakarta, bahkan sampai ke daerah-daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa. Kiranya Tuhan mencurahkan roh takut akan Tuhan, hikmat marifat dari Tuhan, untuk pemimpin-pemimpin kami menjalankan tugas kepemimpinan negara dengan bersih, dengan takut akan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati bangsa Indonesia, bumi, tanah, air, dan udaranya, sehingga bangsa Indonesia makin bertambah makmur karena diberkati dan dipromosi oleh Tuhan. Biarlah bangsa kami
bisa bersinar untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Kami berdoa juga buat bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Israel di dalam keadaan pergumulan yang mereka sedang hadapi saat ini, baik pemerintahnya maupun rakyatnya. Terutama dalam konflik di area Gaza saat ini, kiranya roh perdamaian turun atas bangsa Israel dan kelompok Hamas ini, sehingga terjadi perdamaian seperti yang Tuhan inginkan. Demikian juga di tempat-tempat lain di mana terjadi peperangan antar bangsa dan juga bencana-bencana alam dan keadaan cuaca yang ekstrim. Kiranya Tuhan melindungi umat-Mu, seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini, karena kami percaya Tuhan mengasihi. Sekali lagi Tuhan, pimpinlah kami dengan keluarga-keluarga kami Tuhan, untuk kami dapat memasuki 1 Januari tahun 2024 di dalam pimpinan Allah Roh Kudus, penyertaan Tuhan Yesus dan perlindungan Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, dan kini kami menerima berkat-berkat daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat dari Allah Bapa Surgawi, berkat Natal dan berkat akhir tahun 2023 yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi, dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dengan keluarga-keluarga, dan juga menyertai kami di Tabernacle House of Our Lord Sentul City di siang hari ini. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa lagi di tahun depan, hari Minggu tanggal 7 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat tahun baru. A Merry Christmas.